Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semua di pagi hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak sekalian yang berada di rumah masing-masing, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab secara virtual untuk siswa dan siswi SMP IT Gemban Nurani dan seluruh siswa dan siswi level 7, baik itu tingkat SMP maupun madrasah sanawiyah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Pak Sofyan akan mengajarkan materi bahasa Arab struktur kalimat tentang adat dan ma'dud, yaitu angka dan benda yang akan kita hitung dalam menggunakan bahasa Arab. Tayyib, agar lebih barokah, lebih banyak manfaatnya dan lebih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Hayya bina nabda darsana hadza bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nahtu ila al-madda at-taliyah. Kita akan lanjut ke materi pembelajaran. Ya, adapun sebelum Mister menjelaskan materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, Mister ingin menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran dari mempelajari adat dan ma'dud? Yang pertama, siswa dapat mengetahui istilah adat dan ma'dud. Yang kedua, siswa dapat memahami penggunaan adat dan ma'dud dari 1, 2, 3, dan 10 dalam sebuah jumlah atau kalimat sempurna. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat jumlah atau kalimat sempurna tentang adat dan ma'dud secara benar dalam kaidah pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, yang pertama kita mengetahui definisi dari adat dan ma'dud. Ya, perlu diketahui dalam bahasa Arab angka itu disebut adat. Jadi adat itu artinya angka. Pada pertemuan sebelumnya, Mister sudah menjelaskan angka-angka yang kita pelajari dari angka wahid, isnani, hatta asyara. Ya. Wahidun, 1, isnainun, 2, salah satun, 3, arbaatun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10. Nah, itu semua disebut adat. Nah, sedangkan ma'dud adalah benda yang akan kita hitung. Nah, pada materi ini kita akan menghitung benda, ada angka, ada jumlah bendanya. Makanya benda itu disebut ma'dud. Nah, paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan adat dan ma'dud dari bilangan 1 dan 2? Ini dalam pembelajaran bahasa itu ada aturannya, ada bagaimana kaedahnya kita membuat sebuah kalimat, menghitung jumlah benda sesuai dengan angka dan jumlah bendanya, adat dan ma'dudnya. Awalan yang pertama, angka 1 sampai 2, wahid hatta isnain, 1 sampai 2. Ya. Jika adatnya mudzakkar, ya. Mudzakkar masih ingat semua mudzakkar? Benar, itu setiap kata yang tidak ada ta marbutohnya. Jadi jika adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga harus mudzakkar. Ya, jadi antara adat sama ma'dud, kalau dia adatnya muzakkar, maka ma'dudnya muzakkar. Sebaliknya, jika adatnya muannas, maka ma'dudnya harus muannas. Nah, ya, jadi antara ma'dud sama adat itu harus kesesuaian. Kalau kita mau membuat sebuah kalimat bilangan itu dari angka 1 sampai angka 2. Nah, bagaimana contohnya? Al-misal, hunaka mudzakkar, muannas. Ya, unzuru, lihat sini ya. Di sebelah Mister, ya, ada mudzakkar, li qalamun wahidun. Li qalamun wahidun. Li qalamanis nani. Nah, contohnya ada terjemahannya, li qalamun wahidun. Saya mempunyai 1 pulpen. Nah, ya. Qalamun mudzakkar, wahidun mudzakkar. Ya, itu ya. Jadi kita lihat kata dasarnya, qalamun itu mudzakkar, wahidun juga harus mudzakkar. Mana adatnya? Adatnya lihat angka wahid. Wahid itu adat, ya. Yang digaris bawahi, wahid itu merupakan adat, yaitu angka. Mana ma'dudnya? Qalamun. Nah,
Jadi qalamun ma'dud wahidun adad. Jadi kesesuaian mudzakkar. Nah, contoh yang kedua, li qalaman isnani. Nah, ini Mister membuat contoh dari kalimat musanna yang berarti dua. Tapi tetap mudzakkar, dia sama-sama mudzakkar. Qalaman isnani. Mana ma'dudnya? Qalamani. Qalaman ini ma'dud, ya, bendanya. Sedangkan mana adatnya? Isnani, itu angka 2. Saya punya 20 pulpen, ya. Ya, lihat berikutnya muannas. Muannas kama araftum, ya, kama arafna. Maksudnya muannas itu setiap kata yang ada ta marbutoh di ujungnya, ya. Al-misal, laka majallatun wahidatun. Ya, majallatun wahidatun. Kamu laki-laki mempunyai satu majalah. Nah, majallatun wahidatun ini contoh muannas. Mana ciri muannas? Ada ta marbutoh, majallatun wahidatun. Majallatun sebagai ma'dud, wahidatun sebagai adadnya. Sesuai, ya. Jika diperhatikan semua sesuai dalam contoh ini. Majallatun wahidatun. Laki majallatanis natani. Nah, ini contoh yang musanna. Yang musanna yang dua, ya. Majallatanis natani. Ini juga contohnya muannas, tapi dia dalam bentuk tasniyah atau kalimat yang menunjukkan dua, ya. Jadi kamu perempuan mempunyai dua majalah. Majallatanis natani. Paham, ya? Jadi kalau bilangan 1 dan 2 itu harus sesuai antara adad dan ma'dudnya, ya. The next, ya, perhatikan semua di sini. Sekarang kita akan menghitung benda yang jumlahnya 3 sampai 10. Wah, Masya Allah, ya. Kalau 3 sampai 10 itu salasa, arba'ah, khomsa, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, 10, ya. Kaifa, bagaimana ketentuannya? Kaifal qaidah, bagaimana kaidahnya? Kalau jika kita ingin membuat sebuah kalimat sempurna, ya, terdiri dari adad dan ma'dudnya, kalau jika benda itu dari angka 3 sampai 10. Nah, perhatikan, ya, kalau angkanya 3 sampai 10 itu bendanya itu harus berbentuk jamak. Jamak itu artinya apa? Benda yang jumlahnya lebih dari 3. Dari 3 sampai 10 itu bentuknya jamak. Jadi kalau 1 mufrad, musanna 2, kalau bendanya 3, 4, 5, 6 sampai 10, ya, salah satu asyara tusamnya bil jam'i. Kita bentuknya menjadi bentuknya jamak, ya. Peraturannya atau ketentuannya adalah jika ma'dudnya mudzakkar, nih ma'dudnya muzakkar nih, ya. Jadi ma'dudnya itu bendanya itu bentuknya muzakkar, maka adadnya muannas. Jadi dia kebalikan, ya, terbalik, ya. Ya, saya ulang, waidu martansani, ya. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya muannas. Dan jika ma'dudnya muannas, maka adadnya mudzakkar. Ya, itu kebalikan semuanya. Perlu diperhatikan, ma'dudnya harus berbentuk jamak dan dibaca majrur. Majrur itu artinya kasrotain. Jadi nggak boleh mansub, nggak boleh majzum, tapi harus majrur, yaitu kasroh. Misal, kita perhatikan di sini, misal contohnya, ya, muannas mudzakkar. Nah, ya, li salah satu aklamin, li asyratu aklamin. Nah, ini jika ma'dudnya itu mudzakkar, maka adadnya muannas. Nah, ya, salah satu aklami, salah satu aklamin. Saya mempunyai 3 pulpen. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya itu aklam. Aklam ini bentuk jamak dari qolamun. Qolamun, qolabani, aklamin atau aklamun. Aklam ini di dalam bahasa Arab disebut jamak taksir. Nah, nanti akan kita pelajari di tingkat sekolah menengah atas, ya. Jika nanti kalian mau di pesantren dan sebagainya, ya. Li salah satu aklamin. Mana adadnya? Salah satu. Ya. Karena dia ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya muannas. Ada ta marbutoh di angka 3-nya, salah satu. Li asyratu aklamin. Saya mempunyai 10 pulpen. Nah, ya, asyratu aklamin. Mana adadnya? Adadnya itu asyratu. Nah, aklamin sebagai ma'dud. Kenapa menggunakan asyratu? Karena aklamin itu ma'dudnya dalam bentuk mudzakkar, yaitu qolamun asal katanya. Paham, ya, sampai di sini. Jadi jika ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya muannas. Sekarang perhatikan contoh sebelahnya. Itu contoh untuk jika, ya, jika ma'dudnya muannas,
maka angkanya adadnya mudzakkar. Kebalikan ya. Laka salasu majallatin. Ya. Kamu laki-laki mempunyai 3 majalah. Laki asyru majallatin. Kamu perempuan mempunyai 10 majalah. Nah, mana ma'dudnya? Laka salasu majallat. Mana ma'dudnya? Aina ma'dud? Ma'dudnya yaitu apa? Majalah. Ya, majalah sebagai ma'dud. Kenapa? Dimana tastamilu? Kenapa dia menggunakan salasu? Tidak salah satu. Ya. Arab tuh ya, karena dia ma'dudnya mu'annas, maka angkanya harus mudzakkar. Ya, masya Allah ya. Contoh yang terakhir ini, laki asyru majallatin. Kamu perempuan mempunyai 10 majalah. Ya, mana ma'dudnya? Majalah. Adadnya asyru. Jadi yang mudzakkar dari asyratu ketika kita gunakan untuk ma'dud mu'annas, maka asyratu menjadi asyru. Asyru majallatin. Kamu perempuan mempunyai 10 majalah. Jadi seperti itu penggunaan dari bilangan 3 sampai 10. Bagaimana kita menghitung sebuah benda. Kalau jumlahnya 3 sampai 10 itu maka ma'dud dan adadnya itu harus terbalik ya. Paham tuh semuanya ya? Paham tuh semua di rumah? Ya, ini kesimpulan ini ya. Jadi dari penjelasan Mister berharap tidak terlalu cepat penjelasannya karena ini materi yang Mister ambil hanya perhitungan dari angka wahid, isnani, salasata asyarah. Jadi ada 2 kaidah ya. Sengaja Mister mengambil ini terlebih dahulu, ini dasar ya. Dasar bagaimana kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung sebuah perhitungan antara angka dan benda yang akan kita hitung ya. Nah, jadi kesimpulannya mahwal adad. Apa itu adad dalam bahasa Indonesia? Itu angka ya. Jadi kalau nanti pas Google Meet kita bertemu, Mister tanya setelah kalian menonton video ini minggu depan, mahwal adad, ajibu angka. Jadi adad itu dinamakan dalam bahasa Indonesia namanya angka. Ya, sedangkan yang akan kita hitung bendanya nih, benda yang kita hitung itu namanya ma'dud. Ya, jadi ma'dud, adad dan ma'dud itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kalau kita menghitung angka, pasti ada benda yang kita hitung. Simpulan yang kedua, jika ingin menghitung benda menggunakan bahasa Arab, harus memperhatikan hal sebagai berikut. Awalan, benda yang jumlahnya 1 sampai 2 itu adad dan ma'dudnya harus sesuai. Sesuai di mananya? Sesuai antara kalau adadnya mudzakkar maka ma'dudnya wajib mudzakkar. Kalau adadnya muannas maka ma'dudnya wajib muannas. Ya. Asani yang B-nya nih. Ya, perhatikan di sini. Untuk benda yang jumlah 3, salasa ta'asyar, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniya, tis'a, asyarah, ya, itu jumlah angkanya. Jika ma'dudnya mudzakkar, bendanya mudzakkar, ya, maka adadnya muannas. Ya. Dan jika ma'dudnya muannas, maka adadnya mudzakkar. Dia terbalik penggunaannya, ya. Nah, itu ya, sampai sini kesimpulannya. Jadi hanya 2 kesimpulannya. Ya, baik. Alhamdulillah ya, Mister sudah menjelaskan tentang bagaimana definisi adad ma'dud, penggunaan cara kita menghitung benda antara angka sama bendanya. Ada 2 kaidah di sana, 1 dan 2 bagaimana, 3 dan 4 sampai 10 bagaimana. Sudah Mister jelaskan dengan kesimpulannya. Nah, kita sudah berada di penghujung dari pembelajaran kita secara virtual ini ya. Semoga materi yang Mister sampaikan di hadapan kalian pada kesempatan kali ini membawa sebuah kebermanfaatan yang luar biasa, menambah khasanah kita dalam menggali apa itu bahasa Arab, bagaimana uniknya bahasa Arab. Semoga ghirah atau semangat kita mempelajari bahasa itu semakin tinggi karena pedoman kita berbahasa Arab, karena hadis Rasulullah berbahasa Arab. Itulah semangat yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing ya. Makanya nanti kalian bisa berlatih di buku latihan nanti ketika nanti kita bertemu di Google Meet kelas 7 ya. Nanti kalian kita akan berlatih secara langsung di pertemuan berikutnya dengan latihan membuat kalimat yang ada di dalamnya itu ada adad dan ma'dud dan harus sesuai dengan kaedahnya ya. Marilah kita tutup
dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih semua kalian telah menonton video secara virtual kali ini. Semoga apa yang Mister sampaikan ada manfaatnya dan kalian bisa memahami dengan mudah dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa teman-teman di rumah di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya semua ya, karena itu merupakan amal jariah buat kita semuanya ya. Ketika kita menebar kebaikan buat saudara kita, insya Allah kita yang mengirim atau men-share mendapat pahala ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atau minum al-afwa, idawatkum al-fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya liqa.